bahwa istimewanya bulan Rajab itu adalah pada bulan ini Allah Ta'ala menurunkan perintah ibadah salat. Allah mengajarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan memberikan wahyu kepadanya tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Allahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian jamaah baik kafir yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mari kita sama-sama menjadikan puja dan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmatnya sehingga pada kesempatan siang hari ini atau pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk kita bisa bertalabul ilmu, yang mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa semakin meningkatkan kualitas amal ibadah kita, meningkatkan kualitas iman kita, sehingga mudah-mudahan dengan tahun baru 2026 ini iman kita baru, semangat kita baru, kemudian juga ilmunya baru juga, begitu insyaallah, begitu ya. Dan Masya Allah kita mengawali tahun baru 2026 di bulan Rajab, bulan di mana Allah Ta'ala menjadikannya sebagai salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka tema kita pada kesempatan pagi hari ini tentang serba-serbi bulan suci Rajab ya. Kenapa dikatakan suci? Karena memang dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, ya, surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum ila akhiril ayat. Allah berfirman bahwasannya inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan sisi Allah Ta'ala ada 12 bulan di dalam kitab catatan Allah Ta'ala. Maksudnya di Lauhul Mahfuz sudah dijelaskan bahwa dalam satu tahun itu ada 12 bulan ya. Jadi memang 12 bulannya itu sudah paten dari Allah Ta'ala, baik penanggalan Masehi maupun penanggalan Hijriah, semuanya 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, di mana pada hari di mana Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, yang disucikan. Haram itu maksudnya disucikan ya. Bulan itu apa saja? Kata Nabi SAW bahwa ada 4 bulan yang disucikan, 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan terpisah. Kalau 3 bulan berturut-turut itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Tentunya kalau Dzulqa'dah memang seorang persiapan mau berangkat ibadah haji Dzulqa'dah. Dzulhijjah ada ibadah besar, itu ibadah haji. Muharram berarti ada 10 hari di awal bulan Muharram sampai tanggal Tasu'a dan Asyura, itu mulianya, sucinya begitu. Nah, pada bulan Rajab ini apa mulianya? Ya, apa mulianya? Karena memang masing-masing bulan ada ciri khasnya. Betul, sama-sama bulan itu tidak boleh berperang untuk ibadah full, tetapi pada bulan Rajab ini apa istimewanya? Sebagaimana kita ketahui bahwa istimewanya bulan Rajab itu adalah
pada bulan ini Allah Ta'ala menurunkan perintah ibadah sholat. Berarti Allah mengajarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan memberikan wahyu kepadanya tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Biar imannya tebal, imannya kuat itu adalah tetap harus ada koneksi dengan Allah Ta'ala. Karena kalau tidak ngaji, tidak sholat, ya imannya hilang gitu ya. Jadi setelah 10 tahun Nabi SAW itu adalah dakwah di Mekah. Kemudian tahun berikutnya pada tahun ke-11, 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi mendapatkan perintah sholat. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah ajaran agama yang, ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Jadi di sini keistimewaannya memang satu ya, keistimewaan yang paling jelas pada sejarah Nabi itu adalah dalam syariat itu adalah tentang turunnya perintah untuk sholat. Dimulai dari perintah untuk Isra. Apa itu Isra? Nah, dalam surat, hafal nggih? Surat Al-Isra ayat 1. Saya belum tulis ya, tapi hafal insyaallah. Surat Al-Isra ayat 1. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surat Al-Isra ayat 1 ya. Jadi kenapa dikatakan suratnya Al-Isra? Karena ayatnya mengatakan Subhanalladzi asra. Makanya populernya dikatakan sebagai surat Isra. Apa Isra? Isra itu adalah perjalanan Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Dari Mekah menuju ke Palestina. Ini Isra-nya ya. Mana nih? Ke Palestina. Kemudian dari Palestina, dari Masjid Aqsa perjalanan ke Sidratul Muntaha. Makanya kalau orang sholat itu sebenarnya sedang tadi ya napak tilas perjalanan Nabi SAW Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Makanya banyak ada pepatah yang mengatakan bahwasannya as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah apa di sini sebutkan? Nah, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah tangganya orang beriman menuju ke langit. Kenapa? Karena di salat itu adalah saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Makanya meskipun kita berbisik di bumi, di dasar di tanah gitu ya, saat kepala kita paling bawah, kemudian kita berisik sekalipun, suara kita terdengar sampai ke langit ketujuh. Kenapa? Di sanalah ada Sidratul Muntaha. Makanya memang meskipun kita di bawah bumi, di bumi ini yang paling rendah sekalipun, tapi suara kita terdengar sampai ke langit. Dan salat kita ini ada apa namanya? Ada videonya sedikit. Ya, jadi semakin kita menundukkan kepala kita, nanti masalahnya semakin hilang. Beban di punggung kita akan hilang kalau kita semakin mendahkan kepala kita. Kenapa? Karena ada Allah yang menjamin semuanya. Kalau kita minta pasti akan dikabulkan. Kalau kita minta maaf pasti akan dimaafkan, ya. Berarti memang ini kalau kita mau apa namanya nampak tilas Nabi kita Nabi SAW di bulan Rajab ini, maka tingkatkan kualitas ibadah sholat kita.
Karena apa? Karena memang sebenarnya begini, jadi kenapa di Indonesia itu kalau peristiwa bersejarah seperti itu tanggalnya merah? Oke. Karena kita jarang ngeh nih tanggalan hijriah kapan nih gitu ya, kalau nggak merah. Apalagi kalau pegawai nggih. Pegawai kan besok tanggal merah. Besok tanggal 16 Jumat merah nggih. 16 merah, apa dilihat? Ternyata Isra Mi'raj gitu ya. Tapi kita nggak pernah ngitung nih. Sehingga sebenarnya jadi begini, konsepnya begini. Jadi sebenarnya Isra Mi'raj, Maulid Nabi, hijrah, kemudian nuzul Quran itu adalah sejarah pendekatannya, bukan ibadah, sejarah. Kenapa? Karena pada bulan-bulan itu adalah di mana ada peristiwa besar dalam sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Contoh, hijrah Nabi momen besar pastinya. Yang kedua, salat ibadah yang paling besar turun pada itu. Kemudian Maulud Nabi pasti karena Nabi lahir pada bulan Maulud gitu ya. Kemudian Quran turun pada Lailatul Qadar. Artinya ini 4 peristiwa besar yang pasti harus diingat oleh seorang muslim. Tetapi memang ini tidak boleh dimasukkan ke dalam ibadah, tidak boleh. Maksudnya bagaimana? Jadi nggak boleh pakai dalil nih bahwa kalau merayakan bla bla bla, misalkan tahun baru hijriah segala macam ini dengan ibadah khusus, tidak boleh. Kenapa? Ini hanya sebagai bentuk sejarah saja. Karena apa? Karena yang dinamakan hari raya yang memang ada ibadah khususnya itu hanya hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Kalau yang ini adalah peristiwa bersejarah, sehingga nggak apa-apa kita pelajari, boleh. Kemudian kita momennya kita jadikan sebagai momen untuk kebangkitan, momen untuk perbaikan, boleh. Tetapi tidak ada ritual ibadah khususnya, tidak ada. Ya. Karena ada beberapa nanti di bulan ini, di bulan Rajab ini ada beberapa share di grup tuh. Salat raghaib lah, salat anu. Ya kalau itu dalilnya sahih monggo saja. Cuma kalau dalilnya tidak sahih, sayang, sudah capek tapi ternyata tidak ada manfaatnya. Karena begini, panjangan kalau mau investasi, kira-kira investasinya ke PT yang jelas atau PT yang nggak jelas? Yang jelas lah, yang jelas sukses ya ininya, nggak mungkin bangkrut begitu ya. Nah kalau kita ibadah juga sama. Jadi kalau ibadah itu, kalau hadisnya sahih seperti panjangan investasi yang PT-nya jelas. Tapi kalau hadisnya tidak sahih atau bahkan dhaif atau palsu, seperti panjangan investasi dunia dengan PT yang nggak jelas PT-nya. Sayang uangnya, sayang amalnya kalau kemudian kita digunakan untuk yang tidak jelas. Makanya emang kita bahas nanti ya bagaimana mulianya. Jadi kenapa kemudian kita tidak boleh menzalimi diri kita pada bulan Rajab ini? Oke. Ibnu Abbas mengatakan kata zalim itu bagaimana nih ya? Jadi karena Allah Ta'ala mengkhususkan bulan-bulan tertentu, maka menjadikannya suci, mulia, maka Allah bentar ini agak saya edit dulu Ibu ya, ini kalimatnya kurang pas, bentar. Mana nih kalimatnya? Baik nih. Baik ya. Bentar, ini kalimatnya ada yang kurang pas, sebentar ya.
Ya. Jadi kata beliau Ibnu Abbas, khassallahu min syuhuril am arba'ata ashhur faja'alahunna huruman wa 'azzama hurumatihin wa ja'ala dzamba fihinna wal amal salih wal ajra a'zam. Allah mengkhususkan 4 bulan dan jadikan sebagai bulan yang mulia. Sebagai kebesaran dan kemuliaannya, maka maksiat dan amal soleh mendapatkan balasan lebih besar dari Allah Ta'ala. Jadi ini kenapa Allah memuliakan itu? Makanya tadi, jadi memuliakan itu tertanya ada sholatnya. Kemudian yang kedua adalah bahwa Allah akan melipat gandakan balasan dari setiap amal kita, baik amal buruk maupun amal yang terpuji, dilipat gandakan. Berapanya wallahu alam, tapi yang jelas lebih besar balas. Kenapa? Ibaratnya begini nggih, ibaratnya. Contoh nggih. Kalau panjenengan lagi punya tamu, tempatnya spesial lah. Kan kalau di ruang tengah, ruang keluarga, kalau anaknya pecicilan kan biasa saja nggih. Tapi di ruang tamu kok anaknya pecicilan, gimana Bu? Melototnya kan kenceng banget ya. Ini juga sama. Karena ini bulan yang mulia, kok ada orang tetap maksiat, berarti dosanya besar. Berapanya Allah alam. Makanya maksud dari zalim itu adalah ini ya. Tidak beribadah sama sekali. Berarti kalau ada orang di bulan Rajab santai saja, nantilah nunggu Ramadan saja ibadahnya. Berarti zalim. Kenapa? Karena kan kalau dilihat-lihat nggih, ini kurang berapa hari lagi Ramadan nggih? 40-an ya, 40 hari lagi Ramadan. Ingat yang masih punya hutang Bu, diingat lagi nggih, mbok lupa begitu ya. Karena terutama yang punya anak perempuan, ingat, karena mbok nanti sampai menjelang Ramadan baru aku punya utang begitu ya. Jangan sampai utangnya kelewat gitu ya, seperti itu. Kalau nggak bisa boleh fidyah pada bulan ini boleh gitu ya. Karena apa? Ya insya Allah kalau fidyah di bulan Rajab ya mungkin mudah-mudahan pahalanya banyak ya. Kemudian yang kedua, beribadah tidak menggunakan dalil yang kuat. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi ibadah betul, tetapi kalau dia ibadah dengan dalil yang lemah, bahkan dhaif dalilnya, berarti termasuk menzalimi diri sendiri. Kenapa? Jadi bikin capek badan tapi nggak jelas dalilnya. Kalau badan capek tapi jelas dalilnya sih nggak masalah, nggak zalim berarti. Karena apa? Kalau ibadah kebaikan yang ada dasarnya, landasannya, maka ketika capek pun tidak masalah. Tapi kalau tidak dalilnya berarti zalim, gitu ya. Yang ketiga zalim ini berarti melakukan maksiat. Ya, jadi ada 3 jenis zalim itu. Zalim tidak ibadah sama sekali. Karena apa? Karena ibaratnya ini sedang ada latihan untuk ibadah, kok kita cuek saja, nunggu nanti sajalah. Puasa ya Ramadan saja, salat malam ya Ramadan saja, begitu seperti itu ya, begitu. Makanya ini berarti zalim. Kenapa? Sudah dikasih waktu nih, gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi, beribadah tidak pakai dalil yang kuat nih, maka zalim juga. Mendalam diri kita. Kenapa? Jadi sudah puasa 2 bulan full, ternyata nggak jelas dalilnya. Berarti kita mendalam diri kita. Wong boleh makan kok malah puasa. Padahal tidak puasa ya boleh, tapi tidak sampai yang melebihi ataupun beribadah dengan hal-hal yang tidak ada landasannya, gitu ya. Baik. Nah, bagaimana agar kita tidak agar kita tidak zalim di bulan Ramadan, di bulan Rajab ini? Bagaimana biar nggak zalim ya? Baik, kita lihat sebentar.
Nah, yang pertama ya, berdoa agar diberi kesempatan bulan Ramadan. Kan tinggal 40 hari nggih. Yakin nggak kalau masih bisa ketemu Ramadan lagi? Insya Allah nggih, insya Allah. Makanya berdoa. Kenapa? Kalau berdoa itu kan kita pengen banget nggih. Ya Allah, mudah-mudahan bisa Ramadan. Berarti kan pengen banget nih. Cuma kalau nggak berdoa kesannya nggak dalam pikiran kita. Kan biasanya orang kenapa berdoa? Karena mengharapkan apa yang paling dia inginkan. Kalau nggak berdoa berarti seolah cuek aja. Ya nek uli Ramadan ya syukur orang ya orang apa begitu ya. Itu berarti nggak pengen-pengen banget nih. Padahal kan Masya Allah nggih, kalau kita bisa puasa Ramadan lagi luar biasa. Karena apa? Kesempatan nih. Rajab ini adalah memang bulan kita kemudian mengawali lah gitu ya. Tetapi utamanya ada Ramadannya. Jangan sampai sudah sampai di pintu malah tidak bisa masuk. Kan berarti ibaratnya begini, kalau sekarang 40 hari berarti tinggal berapa langkah nih? Kalau sehari satu langkah berarti kan tinggal 40 langkah menuju Ramadan. Artinya apa? Jadi harus doa betul-betul. Kenapa? Karena belum tentu nih kita bisa mendapatkan Ramadan. Makanya beberapa ulama mengatakan bahwasannya bulan Rajab ini semangat ibadahnya. Bagaimana semangatnya? Jadi kata Abu Bakar Al-Bakri mengatakan bahwasannya Syahrul Rajab syahrul zara' wa syahrul Sya'ban syahrul saqiyaz zara' wa syahrul Ramadan syahrul hasaduz zara'. Bulan Rajab adalah saatnya menanam. Jadi saatnya menanam benih-benih ketaatan. Jadi kalau ibaratnya panjenengan kalau mau acara besar latihannya mulai sekarang latihannya. Biar besok sudah hafal ya. Contoh begini ya, jangan sampai tiap kali Ramadan tarawih ngeluh terus imamnya kesuwen begitu ya. Wong sudah berapa kali Ramadan, masa kemudian ngeluh terus ya? Kan tidak boleh. Apalagi sebenarnya kalau panjenengan di bulan Ramadan itu sebenarnya dimudahkan segalanya. Contoh kira-kira antara imam dengan makmum capek mana Bu? Secara teori imam, prakteknya makmum. Kan begitu ya? Imamnya asih ngok maca, makmumnya dereng suwe teman gitu ya. Berarti kan prakteknya yang capek makmumnya. Ya besok nggak boleh begitu lagi ya mulai sekarang. Karena apa? Karena mohon maaf ini mungkin bercanda ya. Kan modal amin saja kan ya. Amin, wis rampung. Assalamualaikum tanya rakaatnya embulah gitu ya. Sesuai gitu begitu. Jadi artinya gimana? Jadi sebenarnya begitu. Artinya memang ya mulai sekarang nih, karena apa? Karena ini kalau di di gambarnya itu adalah Rajab itu ditanam benihnya, nanti dirawat di bulan Sya'ban, tinggal nanti Ramadan tinggal menikmati hasilnya. Kenapa? Tinggal kita kemudian bisa menikmati manisnya ibadah adalah di bulan Ramadan. Kalau puasa sih insya Allah puasa, karena kita semua biasanya kalau puasa biasa. Tapi yang masih tantangan besar adalah kalau sholat tarawih pas tantangan besar tuh. Kalau puasa kan semua orang puasa Kalau tarawih itu kan nggak semuanya panjang ya imamnya ya, sehingga tantangan besar di situ. Jadi memang perlu latihan ya, latihan dari sekarang. Jadi ini pentingnya nih, karena apa? Karena memang kita pengen begitu karena ya
kita pengen ke sana, ya. Berdoanya pas selain ini sebagai pengantar saja. Doanya apa doa? Jadi doa ketika di awal bulan Rajab dan Sya'ban itu ada doa yang sahih. Okay. Yang sahih adalah yang ini. Allahu Akbar, Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa taufiq lima tuhibbu rabbuna wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Jadi ini doa kita saat melihat awal bulan. Sampai kapan? Sebenarnya sampai kapan pun nggak apa-apa juga ya. Kalau kemarin misalkan nih pas awal bulan Rajab belum doa, sekarang boleh berdoa. Boleh nggak Ustadz pakai bahasa kita? Boleh. Cuma kalau bisa dengan bahasa Arab lebih baik. Allahu Akbar, Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman. Artinya apa? Ya Allah, tampakkanlah awal bulan kepada kami dengan membawa keamanan dan keimanan. Jadi ini diberikan rasa aman dan iman. Kenapa penting? Karena begini. Jadi kadang-kadang kalau tidak aman, imannya hilang. Ya, kalau nggak aman, imannya kadang hilang. Makanya butuh keamanan dan keimanan. Contoh, sekarang alhamdulillah kita diberikan keselamatan, keamanan karena mungkin teman-teman kita, saudara kita di Sumatera masih ada bencana alam begitu ya. Kita di Purwokerto alhamdulillah baik-baik saja. Berarti kan bisa ibadah dengan baik ya. Kalau yang rumah tinggalnya hilang, kadang-kadang mengeluh menolak takdir segala macam, berarti imannya hilang. Berarti kalau kita ada imannya ada, amannya ada, masya Allah. Wassalamati wal Islam, dan keselamatan serta Islam. Jadi kita selamat nih, sehat walafiat. Kalau tadi aman, ini satu walafiat dan Islam. Kenapa? Kalau iman tapi nggak sehat, ya nggak bisa ibadah. Maka butuh kesehatan biar kita Islamnya lebih mantap. Wa taufik, dan mendapatkan hidayah petunjuk untuk menjalankan apa yang engkau ridhoi dan sukai. Artinya apa? Jadi doanya luar biasa. Setiap awal bulan kita berdoa agar diberikan keimanan, rasa aman, kemudian keselamatan dan keislaman, serta diberikan hidayah untuk bisa beramal apa yang Allah ridhoi dan sukai. Berarti kan kita selalu dibimbing Allah Ta'ala, oh ini suka atau tidak. Makanya pentingnya ini, karena kadang-kadang kita sudah sampai selamat dan iman, selamat dan aman, tetapi tidak bisa beribadah dengan apa yang Allah sukai dan ridhoi. Maka doanya ini adalah semoga tahun baru 2026 ini kita juga diberikan iman, diberikan Islam, diberikan aman dan keselamatan, agar nanti kita bisa mudah untuk menjalankan apa yang Allah ridhoi dan sukai. Ya, ini doanya ya. Ini yang sahih, ya sahih, yang semua menggunakan itu. Ini doa dari Nabi SAW. Ya. Kemudian ada doa yang dhaif. Doa yang dhaif tapi tetap digunakan. Karena apa? Karena doanya ini populer, tapi nggak sampai sahih. Sering kita baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami, umur kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta pertemukanlah kami sampai bulan Ramadan. Ini juga sahih, ini dhaif, tetapi riwayatnya banyak sehingga para ulama membolehkan. Jadi begini, ya. Doa itu memang levelnya 3 level, ada 4 level malahan. 4 level doa itu 4 level. Pertama yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu yang paling baik, baik di dalam ayat Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Level yang kedua
hadisnya dhaif tapi riwayatnya banyak, masih boleh digunakan kalau sifatnya untuk kebutuhan kita. Ya, karena begini, daripada karangan kita kan ya hadis yang dhaif nggak apa-apa kalau itu doa saja. Wong doa kan boleh ngarang sendiri boleh, tapi kalau ada hadis yang dhaif nggak masalah selama itu dhaif, riwayatnya banyak, masih dhaif tidak masalah. Yang ketiga adalah doa karangan ulama kita, boleh. Baru yang keempat, doa karangan kita. Di levelnya ada 4, doa di levelnya ada 4. Pertama yang ada tuntunannya, disepakati ulama. Yang kedua adalah doa yang dhaif, boleh digunakan karena daripada nggak doa, nggak masalah. Wong doa itu yang penting ketika ada permintaan boleh dari hadis yang dhaif tidak apa-apa. Yang ketiga doa karangan ulama kita. Yang keempat adalah doa karangan kita sendiri. Dan empat-empatnya boleh diucapkan. Contoh, ya mudah-mudahan sampai Ramadan, berarti kan karangan sendiri nggak apa-apa. Menunjukkan bahwa kita sangat ingin di bulan Ramadan. Ya. Baik. Berikutnya, doa yang berikutnya, ini yang karangan ulama nggih. Ini karangan ulama, sebentar saya ini kan. Mana nih? Kurang lebar. Saya lebarin dikit nggih. Nah, ini sih sering kita bahas kemarin dulu ya. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasalamhu minni mutaqabbala. Maksudnya apa? Karena karangan ulama boleh diubah, boleh pakai bahasa Indonesia saja nggak apa-apa karangan ulama nggih. Maksudnya, ya Allah selamatkan sejahterakan aku sampai bulan Ramadan. Berarti minta kepada Allah Ta'ala agar diberikan kesehatan sampai bulan Ramadan. Wasallim ilayya wasallim Ramadan li, dan serahkan Ramadan kepadaku. Maksudnya adalah berdoa kepada Allah Ta'ala agar dimudahkan beribadah di bulan Ramadan. Kenapa? Kadang-kadang ada orang sampai Ramadan nih, tapi nggak mudah ibadahnya. Dadakan, mungkin maaf ya, misalkan sampai Ramadan sehat nih, tapi lagi hamil, berarti kan nggak mudah ibadah ya. Apalagi bikin maaf, ini penting juga kepada para ibu-ibu wanita yang sedang hamil muda, doanya. Karena apa? Kadang-kadang kalau nggak doa, ya nanti sajalah, nek kuat ya puasa, nek orang ya nggak puasa. Harusnya minta kepada Allah agar dikuatkan nih. Kenapa? Karena memang antara seorang itu mungkin hamil itu mungkin ada yang mabok berat ya, mungkin mabok negatif bukan ya, muntah segala meremah, itu kan Allah yang menentukan gitu. Kalau kita berdoa, insya Allah mudah-mudahan kalaupun kita panjenengan ada yang hamil di bulan Ramadan bisa kuat. Kenapa? Allah yang menguatkan itu. Wa tasallamu minni mutaqabbala, dan terimalah dariku ibadah pada bulan tersebut. Jadi kalau yang ini karena ini hadis bukan hadis ini karangan ulama, jadi boleh pakai bahasa sendiri, pakai bahasa Indonesia boleh. Doanya apa kalau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa boleh juga boleh ya. Ya Allah, sampaikanlah, sejahterakan, selamatkan aku sampai bulan Ramadan. Kemudian sejahterakanlah Ramadan, serahkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal ibadahku di bulan Ramadan tersebut. Jadi kita minta agar bisa sampai menikmati Ramadan. Yang kedua adalah biar dimudahkan ibadah di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah nanti kalau sudah beribadah minta agar diterima oleh Allah Ta'ala ibadahnya. Kenapa? Menunjukkan bahwa kita benar-benar ingin, ya, benar-benar ingin untuk beribadah di bulan Ramadan, berdoa. Kenapa? Karena belum tentu
yang sudah tinggal 40 hari ini belum tentu menjadi rezeki kita. Makanya kita sudah di ambang pintu, mudah-mudahan diberikan izin untuk masuk sama Allah Ta'ala. Kan kalau secara hadis dikatakan bahwasannya sungguhnya surga itu berhias menyambut orang-orang yang berbuka di bulan, yang berpuasa di bulan Ramadan. Berarti kan seolah-olah kita jadi tamunya Allah di bulan Ramadan, sudah mau dekat pintu nih. Mudah-mudahan diizinkan untuk masuk. Dan kalau sudah diizinkan masuk, mudah-mudahan bisa menikmati hidangan dari Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Karena ada orang sudah depan pintu malah ditolak sama Allah Ta'ala. Sudah pulang dulu, pulang ke Allah Ta'ala lagi gitu ya. Tapi kalau berdoa mudah-mudahan ya kita yang tinggal sebentar lagi ini diberikan kesempatan. Karena bagaimanapun ya kita tahu bahwa amal ibadah kita belum cukup untuk mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala ya. Baik, kemudian berikutnya adalah bulatkan niat kita ya untuk berjanji beribadah di bulan Ramadan dengan baik. Dalam surat Al-Ahzab ayat 23 ya, dikatakan minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu minhum may yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang beriman ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Ta'ala. Jadi kita bismillah, besok Ramadan bismillah mau ibadah lebih baik. Bismillah. Mudah-mudahan diberikan nikmat bisa ibadah dengan. Karena apa? Ada yang mereka gugur di jalan, maksudnya begini, ibadah tapi nggak jadi. Yang nggak sampai selesai ibadahnya ada. Tapi ada juga yang mereka ya terus menunggu datangnya Ramadan sampai dan mereka tidak pula berubah janjinya. Jadi di sini kita berkomitmen nih menempati janji kepada Allah Ta'ala bahwasannya nanti kalau Ramadan bisa ibadah lebih baik lagi, maka bulatkan niat kita. Kenapa? Kalau sudah berdoa dan niatnya sungguh-sungguh pengen ibadah dan berjanji kepada Allah Ta'ala untuk nanti kalau bisa Ramadan bisa kita ibadah lebih baik lagi, ini mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan pada kita. Kenapa? Karena memang begini, menghadapi bulan Ramadan itu memang tipe manusia ada 4 Jadi menjelang 40 hari ke menjelang Ramadan itu memang manusia ada 4 golongan. Panjenengan masuk yang mana ya? Yang pertama adalah terbelenggu. Aduh, Ramadan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Berarti namanya terbelenggu. Padahal yang terbelenggu siapa, Bu? Kalau Ramadan? Setan. Jadi kalau panjenengan merasa bahwa nggak bisa ngapa-ngapain, temannya setan. Panjangan yang jawab nggih. Jadi kalau lah Ramadan esuk ya tutulan apa aja gitu ya. Orang bisa kemana-kemana. Misalkan mohon maaf nggih, yang punya biro travel, waduh, sing wisata jarang gitu ya, rezekinya begitu ya. Ya cari yang ibadah lah begitu ya. Makanya memang kalau ada Ramadan kok merasa terbelenggu orangnya, berarti ini yang paling celaka, disamakan dengan setan. Kenapa? Karena loh dikasih ibadah kok malah kemudian orang bebas ngapa-ngapain begitu ya. Berarti itu seperti setan. Jangan sampai jangan sampai kita kemudian seperti setan. Mungkin sih teorinya bisa tidak begitu tapi kadang prakteknya seperti itu. Contoh ini insya Allah kalau jamaah IBF nggak begitu ada sebagian ummahat kaum muslimin kaum muslimat begitu ya, kalau besok Ramadan sekarang makan yang banyak mumpung masih boleh makan bakso
mirip ya, mirip terbelenggu ya, karena besok sudah nggak boleh makan lagi. Nah kadang-kadang kita ke anak-anak begitu, sekarang makan yang banyak, besok nggak boleh makan. Jadi kesannya betul memang puasa memang nggak boleh makan gitu, tapi kesannya adalah kayaknya bukan ibadah yang diinikan gitu, nggak boleh makan, nggak boleh ini, semuanya nggak boleh. Makanya panjenengan nanti kalau kepada anak-anak jangan versi yang terbelenggu jangan bilang nggak boleh ini. Oh Ramadan nanti kita sahur bareng, nanti buka puasa bersama, nanti salat tarawih bersama, yang positif. Kenapa? Karena biar tadi nikmatnya. Tapi kalau kemudian Ramadan betul memang iya kan puasa bareng pastinya, kemudian sahur bareng iya, memang sih nggak boleh makan gitu, tapi jangan dimunculkan nggak boleh makannya. Kenapa? Kalau dimunculkan nggak boleh makannya, berarti memang jadi terbelenggu nih. Makanya kalau ada orang mikirnya negatif terus pada Ramadan, maka seperti temannya setan. Ya. Yang kedua nih, yang merugi. Biasa saja, ya Ramadan begitulah, ya paling ini paling itu, nggak ada sesuatu yang lebih, tidak ada. Ini rugi besar. Kenapa lo Ramadan kok kemudian biasa-biasa aja, acara besar kok kita tidak ada apapun yang berubah, berarti rugi besar. Yang biasa saja itu yang rugi ya. Contoh Ramadan ya kadang tarawih kadang enggak, berarti kan biasa saja berarti ya. Kayak kan mumpung Ramadan, mumpung ada imamnya, mumpung sholatnya habis isya bisa, kok nggak sholat? Ya nggak apa-apa lah, sekali-kali nggak tarawih. Aduh, ini sayang sekali, ya. Kemudian yang ketiga, yang tertipu. Kenapa? Jadi Ramadan itu betul dia baik, tetapi hanya sebagai kesempatan menghapus dosa saja, tidak menambah pahala. Ini yang tertipu, ya tertipu. Kenapa? Karena ini kalau saya pernah mengatakan Ramadan itu jadikan seperti mesin cuci, kotor bersih lagi, Ramadan Syawal kotor lagi, nanti Ramadan bersih lagi. Nah, kira-kira kalau punya baju, baju bolak-balik dibaik clean, kira-kira bagaimana bajunya Bu? Dia gampang rusaknya. Ini juga sama, imannya gampang rusak kalau kemudian dosa lagi, kemudian taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi, begitu. Kenapa? Karena ya tadi ibaratnya adalah ibarat baju, kata Nabi SAW bahwasannya iman dalam diri kita itu seperti baju yang kalau banyak dosa itu cuci lagi, itu nanti bajunya usang dan lapuk, bajunya gampang sobeknya. Makanya buat Ramadan ya jangan nanti nunggu Ramadan, mulai sekarang nih istighfarnya, mulai sekarang, jangan nunggu Ramadan. Karena begini, karena sebenarnya kalau mau begini ibaratnya kalau dosa itu kan seperti karat dalam besi, ya. Kan mungkin nggak cukup sekali amplas di Ramadan, mungkin jauh-jauh sebelumnya diamplas dulu, biar nanti ketika pas Ramadan tinggal kinclongnya. Kalau diamplasnya pas Ramadan, ya kinclongnya nanti nggak ada, cuma bersih. Tapi kalau sekarang sudah diamplas dulu, sekarang mulai kita istighfar banyak-banyak, nanti bersihnya dan luar biasanya di bulan Ramadan, ya. Kemudian yang keempat, mudah-mudahan kita seperti itu. Yang keempat ya, keempat adalah yang tinggal menikmati manisnya ibadah. Ini yang memang orang punya niatan kuat, itu yang mudah-mudahan mendapatkan manisnya ibadah di bulan Ramadan. Nah nanti mumpung tinggal 40 hari lagi ini kita bisa terapi nih bagaimana biar kemudian semangat ibadahnya.
Baik, yang ketiga ya, yang ketiga. Yang ketiga adalah dapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Ya. Jadi di bulan Rajab ini cari ibadah-ibadah yang mendatangkan rahmat dan cinta dari Allah Ta'ala. Contoh, okay, silaturahmi. Ini kan dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah akan berikan berkah dalam kepada orang yang menyambung silaturahmi. Kalau zaman dulu ada namanya nyadranan apa nggih Bu? Nyadranan itu. Nyadranan itu kan ngirim kepada orang tua. Sebenarnya bukan kirimannya nggih, silaturahminya. Kenapa? Karena menyambung silaturahmi nanti dapat rahmat total. Kenapa? Bahwa Allah Maha Rahmat nih, Maha Kasih Sayang. Dan barang siapa yang menyambung rahmatnya, menyambung silaturahmi, maka Allah akan memberikan rahmat pada kita semua. Maka kita berlomba-lomba dan merayakan rahmat Allah Ta'ala, ya seperti itu. Kenapa? Karena kalau ibadah saja tanpa rahmat dari Allah Ta'ala, ini tidak ada manfaatnya. Ibadah tapi nggak dapat cinta dari Allah Ta'ala, nggak dapat rahmat Allah Ta'ala begitu. Kenapa? Karena memang di sini disebutkan bahwa seseorang tidak akan masuk surga gara-gara ibadahnya, tetapi karena rahmat dari Allah Ta'ala. Makanya usaha agar mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Bagaimana usahanya? Ya, mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Oke. Pertama, beramal dengan baik. Jadi kalau kita beramal itu nanti dapat rahmat Allah Ta'ala. Jadi begini, betul bahwa ibadah dapat pahala iya, tapi utamanya ibadah itu adalah mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul ulul albab. Jadi ini Allah Ta'ala memberikan pada kita bahwa kalau kita bisa mendapatkan hidayah untuk beramal, berarti ini tanda Allah beri rahmat pada kita semua. Ya. Jadi kalau kita misalkan begini nggih, ngaji kok langsung bisa mengamalkan, itu tanda Allah sedang merahmati kita semua. Makanya kalau panjenengan mau dapat rahmat Allah Ta'ala, berarti kerjakan yang Allah perintahkan sebisa yang kita mampu. Nanti Allah berikan pada kita rahmatnya. Kenapa begini? Jadi kenapa Allah Ta'ala berikan rahmatnya? Kalau hanya amal ibadah saja, contoh nggih, kalau ibadahnya tidak seperti dosa, satu ibadah satu pahala, kayaknya ibadah kita nggak cukup ya buat hidup kita, tidak cukup. Tapi karena Allah sayang dengan kita, maka ibadah kita itu bernilai 10 sampai lebih dari 100 kali lipat. Itu rahmat Allah Ta'ala. Jadi Allah sayang pada kita itu adalah kalau ibadah dilipat gandakan pahalanya, tapi kalau maksiat itu cukup dinilai 1 saja. Berarti kan sayang banget sama Allah sama kita ya. Sangat sayang kalau orang tidak beramal. Gak apa-apa lah maksiat, oh sayang sekali, padahal Allah dapat gandakan pahalanya. Nah bulan Ramadan ini gunakan untuk beramal banyak-banyak. Kenapa? Karena insya Allah dengan kita beramal banyak itu nanti mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Ya. Apa ibadahnya? Ini ibadahnya nggih. Jenis amal soleh yang memang ini bahasa Arabnya nanti bahasa Indonesia ya. Jenis amal soleh yang memang dianjurkan. Hujju hajjatan li'idhamil umur. Sumu yawman syadidan harhu litulin nusyur. Sallu rak'ataini fi sawadil laili wahsyatil kubur.
kalimatin khairun taquluha aw kalimata su'in tasqutu anha liwuqufi yaumin 'azim. Tasaddaq bimalika la'allaka tanju min asiriha ay asiri dunya. Ij'alid dunya majlisan fi talabil akhirah wa majlisan fi talabil halal. Wathal yaduruka wa la yanfa'uka la turiduhu. Ij'alil mala dirhaman tunfiquhu ala ayalika min hillihi wa dirhaman tuqaddimuhu li akhiratika wa thalith yaduruka wa la yanfa'u la turiduhu. Apa artinya? Artinya ini. Ya. Berhajilah meski kebutuhanmu banyak. Ini amalnya. Jadi kalau yang mau haji berarti sudah mulai prepare bulan ini. Kenapa? Karena haji itu menjadi impian semua kaum muslimin. Ya. Oh, nggak bisa haji Ustadz? Boleh umrah Bu. Sama saya boleh Bu. Promosi Bu ya, nggak apa-apa. Insyaallah. Kan bukan dengan saya, dengan yang di sana pastinya ya, begitu. Kenapa? Umrah di bulan Ramadan itu sama seperti haji. Ya, tidak harus dengan alisa, tidak boleh dengan yang lain, tapi tadi ya artinya kalau bisa bagus ya, tapi intinya adalah bahwa berhajilah atau minimal umrahlah. Kenapa? Umrah itu seperti di bulan Ramadan seperti haji. Biayanya juga sama nggak seperti haji biayanya. Karena saking pengennya banyak orang. Tapi artinya apa? Jadi kalau kita bisa kemudian melakukannya, masya Allah ya. Oke. Yang kedua, tidak, maka berpuasalah sebagai pelindung di padang mahsyar. Jadi mulainya dengan kalau haji nggak bisa, umroh nggak bisa, maka puasa. Puasa sebagai pelindung di padang mahsyar, sehingga di bulan Rajab dan Sya'ban ini memang dianjurkan memperbanyak puasanya. Tetapi puasanya yang ada dalilnya, ya. Yang mana? Yang paling baik adalah puasa Nabi Daud. Dari sehari puasa hari enggak, mulai awal bulan besok. Kemarin ya. Oh enggak, belum mulai mulai besok boleh. Kenapa? Karena puasa Daud itu bisa 1 bulan saja enggak apa-apa. Karena yang penting sehari puasa, sehari tidak. Kan ada puasa yang pekan kan sudah ada, selain itu kan berarti ada puasa yang memang puasa harian nih, sehari-hari sebulan sehari tidak. Kemudian Ustadz kayaknya agak sulit ya kalau Daud boleh Senin Kemis nih ya. Makanya yang sudah biasa puasa Senin Kemis mungkin di bulan Rajab dan Sya'ban ini ditingkatkan menjadi puasa Nabi Daud. Dan boleh, kenapa? Nggak ada yang melarang Nabi Daud puasa Nabi Daud. Kenapa? Nabi mengatakan bahwa puasa terbaik adalah puasanya Nabi Daud, yaitu sehari puasa, sehari berbuka. Ya. Kemudian kalau nggak bisa yang harian, maka yang pekanan, Senin Kamis, monggo. Kalau nggak bisa lagi, ya yang bulanan, Yaumul Bid gitu ya. Oke. Karena apa? Karena memang ini dikatakan sebagai pendingin dan pelindung di padang mahsyar. Jadi kalau misalkan panjenengan mau di padang mahsyar yang panasnya terik itu adalah seperti ruangan ber-AC, maka puasanya Nabi Daud. Ya. Kalau kipas aja Ustadz, kipas yang besar berarti puasa Senin Kamis. Kalau kipas yang biasa yang kecil lah, ya puasa Yaumul Bid. Aduh nggak bisa lagi Ustadz, kipas elektrik ya boleh lah ya, yang begini-gini Bu ya. Kipas elektrik aja, ya yang tahunan gitu ya. Karena apa? Karena pintu Ar-Rayyan itu bukan untuk orang yang puasa Ramadan saja. Jadi pintu Ar-Rayyan itu adalah untuk orang rajin puasa, nggak cuma Ramadan. Kesannya adalah yang pintu Ar-Rayyan hanya untuk puasa Ramadan, pakai tidak. Rayyan itu adalah untuk
pintu itu adalah untuk orang-orang rajin puasa. Jadi yang puasanya Nabi Daud nomor antrian pertama, Bu. Puasanya Senin Kemis antrian kedua. Puasa Yaumul Bid antrian ketiga. Puasa tahunan antrian keempat. Puasa Ramadan saja paling belakang tuh. Kenapa lo? Karena wajib gitu ya, seperti itu. Makanya memang pintu Ar-Rayyan itu adalah bagi orang yang puasa rajin. Maka mulai sekarang nih. Sehingga begini. Sehingga nanti kalau pas awal Ramadan tetap semangat nih. Karena apa? Biasanya di mana-mana nggih. Biasanya kalau awal Ramadan misalkan semalam baru sahur pertama, biasanya jalanan sepi sekali tuh. Nggak tahu malah sholat duha atau di rumah ya, nggak paham tuh. Mudah-mudahan sholat duha di rumah ya, mudah-mudahan ya. Padahal kan kalau menikmati Ramadan, menikmati puasa, ya tetap aktivitas bagus gitu ya. Mungkin karena tadi nggak terbiasa ya. Oke, ini yang pertama nih puasa. Tapi puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud. Kemudian salat malamlah sebagai pedang di alam kubur. Jadi mulai sekarang biasakan salat malamnya. Ini kalau yang 11 mungkin lebih mudah nggih, yang 11. Cuma yang 23 kayaknya susah nggih. Ini kira-kira panjenengan salatnya 23, kalau di rumah 23 atau 11? 11 ya. Berarti hanya ikut imamnya saja ya. Sebenarnya sih 23 bagus, nggak apa-apa. Yang penting pelan-pelan ya gitu ya. Ya karena mungkin 23 Ustadz nanti apalannya bingung ya. 23 sih rakaat pertama sudah baca, rakaat 2 apa lagi? Sampai 10 bingung ya. Masa balik lagi gitu ya. Ya jadi nggak apa-apa juga sih gitu, tapi ya oke lah. Jadi saat malam lah begitu ya. Saat malam itu panjenengan bisa milih mau sebelum tidur boleh, yaitu witir, atau setelah bangun tidur juga boleh. Tadi sudah mulai nih. Kalau mau merasakan seperti Ramadan berarti sebelum tidur nih mulainya. Kan kalau tarawih kan sebelum tidur gitu, habis Isya. Maka sama. Kalau begini, maka kalau seperti ini, jadi kalau di bulan Ramadan itu, selain Ramadan gitu, kalau sebelum tidur namanya witir gitu. Nggak bisa salat qiyamul lail, nggak bisa. Tapi kalau setelah bangun tidur maka dinamakan tahajud atau qiyamul lail atau witir. Jadi kalau panjenengan mau salat malam ya nanti setelah bangun tidur atau tengah malam baru boleh dikatakan salat qiyamul lail, tahajud. Tapi kalau masih belum tidur dan pengen salat namanya salatnya witir. Witir itu boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 11, silahkan. Kalau 1 berarti harus diiringi dengan salat sunnah yang lain. Contoh nggih, kalau witirnya 1 sebelum salat, sebelum tidur. Berarti qobliyah ba'diyah Isya tambah 1 witir boleh. Tapi Ustaz, tapi harus nyambung nggih. Enggak boleh pulang ke rumah dulu, kipas-kipas dulu, apa dulu, aku belum witir, mau witir 1, ya enggak, harus nyambung nih. Kalau memang ada jedanya agak lama berarti 3 minimal witirnya ya, karena salah satu kan susah ya, baru begini assalamualaikum sudah, ini kurang afdol, memang enggak boleh kalau yang 1 tapi tidak diiringi dengan yang lain. Kenapa? Karena Nabi mengatakan sholatul laili masna masna, salat malam itu 2-2, jika kalian takut subuh maka tutuplah dengan 1 witir. Berarti memang witir 1 boleh, tapi kalau diiringi dengan salat yang lain sebelumnya minimal 2. Tapi kalau witir saja maka salatnya minimal 3 rakaat. Boleh 2 1 salam boleh, atau 3 1 salam boleh. Ya seperti itu. Sebenarnya kalau 2 1 salam yang 2 bukan witir ya. Witirnya yang 1-nya saja, tapi oke, enggak masalah juga. Ya, ini witirnya sebelum tidur. Berarti sebelum tidur itu kalau diiringi dengan salat ba'diyah Isya boleh cukup 1 saja.
Cuma kalau di ba'diyah isya-nya misalkan jam 7:30 ya, kemudian ini dulu sana dulu segala macam, nonton TV segala macam begitu ya, maka tetap harus minimal 3 ya, seperti itu. Ini witirnya kalau sebelum tidur. Kenapa? Karena Abu Bakar dan Umar pun seringnya beliau witir sebelum tidur ya. Karena apa? Naudzubillah min dzalik nggih. Kalau misalkan nih nanti pas bangun subuh sudah dianggap sholat malam, ibaratnya begini, sudah absen nggih. Kan Allah absen, siapa yang hari ini sholat malam di absen terus centang begitu ya. Nah kalau kemudian panjenengan sudah tidur tapi sudah sholat witir, oh si fulan sudah witir nih, ada centangnya ya. Jadi begitu, boleh 1, boleh 3, boleh, silahkan. Yang penting istiqomah nggih. Ibaratnya begini, ibaratnya kalau penerang di alam kubur itu kan memang seperti lampu ya, panjenengan tinggal pilih lampunya mau berapa watt. 1 watt nggak apa-apa, yang penting LED bu, yang memang istiqomah. Tapi jangan sampai sudah 1 watt tapi kayak lampu teplok, atau lampu teplok bu, kena angin dikit padam, aduh sampai sedikit enggak lah, berarti kan seperti itu. Jadi nggak masalah, mau 1 boleh, 3 boleh, seperti itu. Jadi milih, tergantung milih ya. Kemudian kalau memang kemudian bisa bangun malam, maka tapi menurut saya pesan dari Abu Bakar penting ya. Jadi begini, Abu Bakar kan memang pasti bangun malam gitu, tetapi karena begitu khawatirnya beliau istiqomah witir sebelum tidur. Maka sebelum itu tidur itu witir dulu aja. Syukur nanti kalau habis salat tidur bangun lebih malam, tetap tambah lagi. Karena apa? Karena tadi Abu Bakar dan Umar saja orang yang paling soleh, yang memang biasa bangun malam, tetap witirnya sebelum tidur. Nah nanti kalau sudah bangun malam, tinggal 2 rakaat saya tahajud gitu, nggak masalah. Kalau kira-kira memang tahajudnya mungkin ya jangan terlalu lama nggih, karena mungkin kalau jam 2 bangun tahajud mungkin setengah jam, kan masih ada 1,5 jam ya lebih. Kalau memang kira-kira khawatir tidur lagi, ya bangunnya agak disiangkan dikit, jam 3, setengah 4. Kenapa? Khawatirnya begini, panjenengan sudah sholat malam, karena capek malah ketiduran, subuhnya kesiangan, ya salah. Kenapa? Loh, yang wajib malah terlambat ngejar yang sunnah. Makanya dikira-kira saja, kira-kira jangan gini, kalau kita menilai diri kita itu memang harus yang real gitu ya. Tidak yang saya soleh banget lah, jam 2 bangun lah insya Allah, jam 2 bangun, jam 1, jam 3 capek nih karena habis baca Quran, kadang suka tiduran ya. Kalau nggak ada alarmnya, kalau kebablasan. Makanya kalau kira-kira emang pengen tidur lagi, berarti usahakan adalah ya jangan lama-lama lah ya, seperti itu. Karena emang ini tadi jangan sampai salah ya. Jadi ini saat malam, jadi mulai sekarang bangun saat malamnya, berarti mulai bangun malamnya. Yang ketiga, yang keempat amalnya, jadi perbanyak sedekahnya. Kenapa? Karena kalau kita sedekah itu dengan harta kita itu adalah menyelamatkan kita pada hari perhitungan. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kebalikannya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi kalau pengen dimudahkan masuk surga nanti, maka banyak memberi. Ya. Jadi konsep memberi itu adalah begini. Kalau di dalam surat Al-Baqarah 219 dikatakan,
yas'alunaka madza yunfiqun qul af, katakanlah apa yang mereka infakkan. Maka Nabi mengatakan, katakanlah wahai Nabi bahwa yang mereka infakkan adalah yang melebihi kebutuhanmu. Berarti kalau sudah lebih bisa atau bisa nabung, sudah ada sinyal untuk infak. Kan nabung berarti kan lebih kan, nggih? Pengen nabung kan lebih. Meskipun nabungnya istri, Ustadz nabungnya buat besok kalau anak saya kuliah, kan besok bukan sekarang. Berarti kalau bisa nabung berarti sudah bisa infak. Tidak ada paksaan berapun, monggo saja. Makanya memang kenapa di sini para ulama ini membiasakan nih, meskipun tidak wajib, tidak sampai sepakat kewajibannya, bahwa membiasakan adanya zakat bulanan profesi. Kenapa? Karena memang kadang-kadang memang orang itu masih ada sifat bakhilnya. Kalau langsung jegrek banyak, dompetnya nangis. Setahun misalkan ya, oh zakatnya 5 juta, aduh rasanya ya, kesannya banyak banget nih. Tapi kalau per bulan 500.000 kan selesai. Bang apa namanya sudah lebih gampang, sehingga nggak apa dicicil. Jadi begini, kalaupun misalkan begini, mohon maaf sekali nggih, nggak profesi pun, contoh begini contohnya, Pak ini kan sudah zakat nih, sudah zakat mal sudah, ya sudah zakat mal sudah, tapi kayaknya tahun depan, aduh kalau banyak lagi agak berat ya, boleh dicicil sejak sekarang, nggak apa-apa. Yang penting pas nanti ujung akhir tahun sudah full, nggak apa-apa, tinggal dihitung aja gitu ya, boleh cicil. Karena misalkan begini, mohon maaf nggih, kadang-kadang namanya, apalagi kalau panjenengan punya anak asuh, jadi donatur dari mungkin panti asuhan atau ikut lasnas atau ikut las apa segala macam begitu ya, maka boleh dikeluarkan per bulan zakatnya, tapi di muka nggih, bukan di akhir. Contoh begini, tahun kemarin sudah zakat, sudah alhamdulillah. Gampangnya awal zakat panjenengan bulan Ramadan tahun kemarin, ya sudah zakat full. Sejak bulan Syawal nyicil sampai bulan Ramadan tahun ini, maka boleh dicicil dari awal, nggak apa-apa. Contoh misalkan begini, panjang sudah punya rutin nyumbang ke panti asuhan dan fakir miskin ya, sudah ini bisa dihitung sebagai zakat yang diajukan boleh. Contoh nanti ketika sudah sudah mencapai nisab, dilihat, oh kemarin saya sudah keluarkan sekian juta ya, berarti sudah boleh mengurangi, bisa begitu. Kalau diniatkan dari awal boleh begitu. Kalau mau zakat biar lebih enteng ya, karena apa begini, jadi memang kadang-kadang tipe manusia itu berbeda-beda. Ada yang kalau dicicil dari lebih ringan tidak berasa banget, tapi kalau sekali keluar banyak itu kayaknya agak sedikit, aduh banyak banget ya. Tapi kalau bulanan kan nggak berasa nggih, maka boleh cicil dari awal boleh. Tapi sebelumnya, bukan setelahnya. Di sebelumnya, sebelum jatuh tempo boleh. Contohnya siapa? Contoh adalah Abdullah bin Abbas, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bukan Abdullah, ini anaknya, ini bapaknya Al-Abbas. Ini orang kaya. Jadi beliau zakatnya 2 tahun sekali. Jadi misalkan zakatnya harusnya kemarin Ramadan kemarin nih, ya sekali. Tetapi tahun ini nggak zakat, kenapa? Karena sudah dibayarkan tahun kemarin. 2 kali boleh. Misalkan begini gampangnya, kalau gampangnya begini nggih, bayangannya. Panjenengan punya uang karena ini berhayal nggih, yang banyak sekalian ya. 1 miliar. Oke. Berarti saya zakatnya sekarang 500 juta lah, 50 juta. Ya 50 juta ya. Karena 2,5% kan 25 juta nggih. 50 juta. Berarti kalau zakat sekarang 50 juta, tahun besok nggak zakat, nggak apa-apa, kan sudah diajukan di awal, boleh. Nanti 2 tahun sekali boleh juga, jadi boleh saja. Jadi intinya
boleh mengajukan pembayaran zakat sebelum waktunya. Nah, zakat profesi juga sama konsepnya. Ini adalah mengajukan membayar zakat meskipun belum sampai waktunya, tapi sudah sampai nisab gitu ya. Oke. Berikutnya, setelah kita dengan harta, maka jadi hati dengan ucapan kita. Jadi mulai hari ini, sebenarnya bukan hari ini, sepanjang hari ya, harus bisa menjaga lidah kita. Kenapa? Kita harus pandai mana saatnya kita diam, mana saatnya kita bicara. Jangan sampai kita bicara malah masuk neraka, atau diam juga masuk neraka. Jadi harus pandai melihat momen mana yang boleh bicara, mana yang tidak boleh bicara. Ya. Kemudian yang berikutnya, untuk duniamu berarti kalau mencari dunia maka mencari akhirat, berarti niatkan untuk ibadah. Dan kemudian cari yang halal, berarti mulai nih meniatkan ibadah. Semua yang kita lakukan pada hari ini adalah mencari pahala dari Allah Ta'ala ya, dengan mencari yang halal. Kalau kita punya harta usaha kita, maka ketika kita menggunakan harta yang Allah berikan pada kita, mencari nafkah begitu ya, maka cari untuk menafkahi keluarga secukupnya dan carilah akhirat di sisanya. Jadi begini, dunia yang kita miliki itu, usaha kita di dunia yang kita miliki itu adalah memang niatnya untuk mencukupi keluarga, sisanya untuk akhirat. Ini kata Abu Dzar Al-Ghifari, karena Abu Dzar Al-Ghifari ini Masya Allah nggih, Abu Dzar Al-Ghifari itu adalah orang yang paling zuhud. Jadi dia itu konsepnya begini, kalau kata Imam Al-Ghazali ya, beliau punya baju hanya 3, yang dipakai 1, yang disimpan 1, yang dijemur 1. Kita sama nggih 3 ya, yang dipakai 1, disimpan banyak gitu ya, yang dijemur gitu. Jadinya sama, tapi ya tadi, tapi kalau Abu Dzar cuma 1, 3 aja. Karena sudah cukup loh, di lemari ya begitu. Kan disimpan 1, yang dijemur 1, yang dipakai 1 sudah. Kita sama, tapi hariannya banyak ya Bu ya. Tapi sebatas memang tidak sampai lebihan sih nggak apa-apa juga ya. Jadi kan memang apakah kalau kemudian harus seperti Abu Dzar Al-Ghifari? Tidak. Jadi boleh punya koleksi baju, boleh Bu, nggak apa-apa. Yang penting tidak berlebihan ya. Berlebihan bagaimana? Jadi ibaratnya begini konsepnya ya. Kalau beli 1 sedekah 1 Bu. Beli 1 sedekah 1. Sedekah boleh kepada temannya, boleh kepada keluarganya, boleh kepada orang tuanya, kan nggak apa-apa. Sedekah beli 1 sedekah 1. Jadi harus ada yang pindah tempat Bu. Karena biar tidak bertumpuk. Kemudian yang kedua adalah biar ya tidak berlebihan saja. Itu ya seperti itu. Kemudian kalau sudah jam 10:30 nggih, adalah dapatkan syafaat dari Al-Quran Bu. Nah, Ramadan ini, maka Rajab ini dapatkan syafaat Al-Quran, kejar syafaatnya. Karena kalau Ramadan bulannya Al-Quran nih, berarti di Rajab dan Sya'ban ini kita berusaha mengejar syafaat dari Al-Quran. Bagaimana syafaat itu caranya? Pertama adalah membaca dengan baik, hukum tajwid yang benar dan suara yang bagus. Ya. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Perindahlah Al-Qur'an dengan suara kalian. Jadi begini nggih. Panjenengan dan kita semua ini kalau baca Al-Qur'an dianjurkan dengan nada. Nadanya itu monggo masing-masing, jangan lurus-lurus aja. Jangan begini, a'udzubillahi minasyaitonir, itu ya dirubah nggih.
boleh pakai bayati, boleh nahwan, boleh pakai yang model umi juga silakan, yang penting ada nadanya. Karena kalau ada nadanya lebih berasa nih, seperti itu ya, ada nadanya. Dan tidak bid'ah. Kenapa? Ini ada perintahnya, perintah untuk kemudian membedah suara kita. Yang memang mungkin debatable itu adalah kalau sampai merubah hukum tajwid, iya, meliuk-liuk ya, sampai belokannya mungkin sampai berapa belokan begitu ya, itu ya memang kalau kemudian melebihi ya seperti itu. Tapi kalau secara standar aja boleh saja. Berarti ini kalau ada dari panjenengan semua, dari kita semua yang masih belum lancar bacaannya, tinggal 40 hari lagi nih melancarkan bacaannya. Kenapa? Jangan sampai begini nggih. Kadang-kadang kenapa ada orang kalau tadarus nggak mau? Karena merasa kurang bagus bacaannya. Ya kalau baca dewek kesannya lancar banget nggih. Tapi bagus dan tartil itu, jadi memang sih tidak, masing-masing beda-beda nggih, tapi yang penting tadi nggih. Jadi yang penting begini. Jadi baca Quran itu yang memang sangat fatal itu adalah di pertama makharijul huruf. Jangan sampai sin dengan shin tertukar. Yang kedua panjang pendek, udah itu aja. Ini cukup. Gunahnya kurang nggak masih oke. Ikhfa'nya kurang masih nggak apa-apa. Qalqalahnya kurang oke saja. Tawalud pun masih dimaafkan. Yang penting makhraj hurufnya pas, kemudian apa namanya? Panjang pendeknya apa namanya? Tidak ini masih begini contohnya ya. Jangan sampai yang bukan mad dimadkan, atau yang mad malah dipendekkan. Tapi kalau madnya mau 2, 3, 4, 5 nggak apa-apa. Contoh begini, kadang ada ini, mohon maaf nggih para guru-guru TK ya. Kadang-kadang karena guru TK ngajar anak kecil, ujungnya dipanjangin. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Kan keliru nih. Kan as-somad bukan as-somad gitu, enggak. Karena ujungnya dipanjangin, biasanya begitu kan. Biasanya kalau guru-guru di TPQ kemudian karena ngajar anak kecil ya, kan suka manggilnya agak panjang ya. Kalau manggilnya pendek mungkin tidak dengar sih mas gitu ya, maka sehingga ahad gitu begitu. Jadi ini keliru yang ini. Tapi kalau kemudian contohnya, oh Ustadz panjangnya nggak panjang banget, misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, boleh nggak apa panjang begitu. Yang penting panjang. Adapun panjangan 2, 3, 4 itu masih dimaafkan. Mesin matobi 3 harokat masih dimaafkan. Tapi kalau bagus sih 2 ya. Tapi kalau 3 harokat masih oke. Kenapa? Karena memang yang penting itu. Adapun tadi ya, yang guna, yang ikhfa, kita masih semua masing-masing inilah belajar lagi lah. Kita udah nggak apa-apa. Dan tidak merubah arti. Tapi kalau bisa sih bagus ya. Ini yang pertama nggih. Jadi baca, makanya tugasnya adalah kita baca dengan baik dan benar dan indah. Ya bukan cuma baik dan benar, tapi ada indahnya. Jangan sampai, mohon maaf gini nggih. Jangan sampai lurus aja. Atau ngapunten nggih, bacanya grenyem. Gitu. Betul, cepat sampai nggih, tapi yang grenyem Bu. Karena harusnya waratil Qur'ana tartila, pelan-pelan, jangan grenyem. Karena ada yang baca Quran sambil gitu. Aduh, apakah ada pahalanya? Mudah-mudahan ada, tapi tidak seperti yang dicontohkan. Kenapa? Karena contohnya adalah tartil. Terutama begitu nggih. Terutama sebagian yang kalau seringnya baca Yasin. Bukan Yasinnya nggih, Yasinnya sih monggo aja. Tapi yang bacanya kayak tawon, nggak tahu panjang pendeknya, gitu makhrajnya nggak jelas.
ini yang disayangkan. Makanya sekali-kali yasinan dengan tartil, Bu. Saya pernah dulu ya ada beberapa masjid kajian, Ustadz kita pengen yasinan panjangan mau memimpin, oke, nggak apa-apa, tapi dengan gaya saya, Bu, ya gitu ya. Akhirnya tartil yasinannya 1 jam lebih. Dibilang Ustadz lama banget loh, kan saya nggak menolak yasinnya, ya yasin tapi ya dibacanya tartil, nggak apa-apa. Jadi kan panjenengan tahu ya, oh baca Yasin begitu, bukan Yasin, nggak begitu, harus ada panjang begitu. Akhirnya ya nggak diundang lagi, alhamdulillah. Sama sekali sih gitu ya. Jadi oke lah. Jadi sebenarnya begitu, mau baca Yasin monggo saja, malam Jumat Yasinan nggak apa-apa, yang penting tartil gitu. Karena misalkan begini, bisa mengatakan aduh Yasinan malam Jumat bid'ah. Iya sih, mungkin kalau ada dia mengatakan khusus iya, tapi bisa jadi kalau daripada jalan-jalan malam Jumat malah di mall, kira-kira baik yang baca Yasin atau yang di mall? Baca Yasin lah, karena baca Quran, tapi harus dengan tartil, jangan kayak tawon, gitu-gitu, nanti repot nih begitu ya. Ya kayak yang tadi baca Quran kan ya, coba kalau Yasinnya bacanya begitu, kan memang jadinya lama ya Yasinannya. Masya Allah. Oh sudah jam 10:30 ya, lebih. Baik, ini ada yang kedua caranya setelah kita baca, memahami ya. Jadi memang caranya memahami Al-Baqarah 78. Jadi kalau sudah bacanya bagus, pahami. Minimal paham ini yang level yang pertama itu adalah membaca dengan terjemahnya. Ya, begini. Baikan mana Ustadz antara membaca dengan terjemahnya dengan membaca saja? Kalau di luar Ramadan memang bagusnya adalah dengan terjemahnya. Kalau di Ramadan tapi kalau Ramadan memang bagusnya adalah diperbanyak khatamnya. Karena kesempatannya terbatas bulan saja. Tapi kalau yang di luar Ramadan baiknya dengan baca artinya. Kenapa? Karena biar begini, meskipun ada pahalanya insya Allah, tetapi kalau belum sampai ke kita paham, repot nih, ya. Karena dikatakan bahwasannya jangan sampai kita baca tapi nggak ngerti maksudnya, mengira-ngira saja, menduga-duga saja isinya. Makanya harus ada kemampuan atau kemampuan itu. Ya alhamdulillah nih, panjenengan kan ada tafsir nih, karena tafsir itu kan bagian dari menerjemahkan tadi nih. Kalau pas awal-awal ada terjemahnya, kenapa? Karena biar tahu maksudnya apa. Terus yang terakhir untuk bisa mendapatkan syafaat itu adalah menghayati dengan hati yang khusyuk. Ya surat Az-Zumar 23. Jadi kalau orang beriman itu, Allahu nazzal ahsanal hadis kitaban mutasyabihan mathani taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Jadi yang paling tinggi adalah saat kita membacanya adalah hati kita khusyuk, kemudian sampai menangis, sampai kemudian merinding. Ya, ini merinding karena tahu artinya, bukan merinding nangis gara-gara suara imamnya. Beda kan ya? Kan ada yang kita menangis gara-gara resonansi dari imamnya. Imamnya sok gitu ya, kita ikutan. Ini nanti kayak model motivator ya. Motivator kan begitu ya. Kalau lagi refleksi nangis, begitu selesai ketawa lagi. Berarti ini bagus ya, lumayan sih, tetapi kan harusnya tahu maksudnya bagaimana. Kalau menangis karena tahu artinya, tahu maksudnya, makanya kalau kita ngerti tentang artinya nanti bisa menghayati. Kenapa? Dulu para sahabat Nabi SAW
begitu baca ayat Al-Quran tentang azab, langsung mereka kemudian menangis minta kepada Allah Ta'ala agar dijauhkan dari azab tersebut. Kalau tentang surga, maka dia kemudian minta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Kalau tentang perilaku yang baik, maka minta dimudahkan untuk perilaku yang baik. Perilaku yang buruk, berlindung kepada Allah dari perilaku yang buruk dan sebagainya. Ini setelah kita menghayati, setelah kita mengerti artinya, nanti bisa menghayati dengan khusyuk. Karena apa? Ini yang akan menjadi syafaat buat kita. Makanya ahli Quran itu tidak hanya yang hafal saja. Ya syukur panjenengan hafal, Masya Allah. Cuma kan ketika mulainya agak lambat, hafalannya kan nggak cukup ya. Maka kalau hafalnya tidak, ya minimal ngerti artinya. Mungkin bagi anak-anak yang masih muda-muda betul banyakkan hafalannya. Jadi begini, jadi tingkatan orang itu kalau mau tadi ya dapat syafaat Al-Quran itu, mungkin bagi yang remaja ini yang masih belum butuh sekali hukum begitu ya, cukup hafalan saja. Yang dewasa harus dengan artinya. Bagusan mana? Hafalannya banyak nggak tahu arti, atau yang hafalannya sedikit tapi tahu artinya? Yang paling bagus sih hafalannya banyak tahu artinya ya, yang paling bagus. Cuma kalau untuk yang sudah dewasa nggak apa-apa hafalannya sedikit, tapi yang penting pemahami artinya. Karena apa? Karena ini gunanya untuk diamalkan, bukan cuma hafalan, bukan. Ya seperti itu. Ya panjenengan kantun targetnya, saya targetnya 5 juz Ustaz, alhamdulillah. Berarti kan sudah cukup begitu aja. Nanti tinggal dipahami. Kan insya Allah kalau memahami itu minimal, kalau sering kita buka-buka, meskipun kita nggak hafal betul, kita bisa nyambung nih kalau imamnya kadang baca. Meskipun nggak hafal tapi ngerti nih, seperti saya pernah baca ini, begitu ya, seperti itu. Meskipun tidak hafal sekali. Baik ya, itu untuk kita bisa kemudian bisa baik nanti di bulan Ramadan. Maka di bulan Rajab ini kita mulai kembali untuk ibadah-ibadah kita dan niatkan untuk kemudian beribadah dengan baik. Kemudian tadi doa agar Allah Ta'ala berikan pada kita kesehatan dan keselamatan dan keimanan sampai bulan Ramadan, agar kita bisa beribadah dengan baik di bulan Ramadan nanti, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pada kita dan menerima pahala kita, menerima ibadah kita dan memberikan pahala kita sebagaimana Allah jadikan pada kita semuanya. Baik, demikian dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.